Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dahu, amma ba'd. Ma'asyiral muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah jami'an. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas semua nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita semua. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan apa yang kita lakukan saat ini, dari duduknya kita di majelis di rumah di antara rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala ini, menjadi timbangan kebaikan kita kelak pada hari akhirat. Amin ya rabbal alamin. Masyarul muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah jami'an. Kita akan kembali melanjutkan kajian kita, kajian kitab Al-Arba'in An-Nawawiyah, yang pada kesempatan kali ini kita masuk ke dalam hadis yang kedua. Hadis yang pertama itu terkait dengan masalah ikhlas, terkait dengan masalah niat, yang itu adalah hadis pertama di dalam Sahih Al-Bukhari. Jadi hadis yang pertama di dalam Sahih Al-Bukhari itu adalah hadis tentang niat yang kita bahas pada pertemuan yang telah lalu. Adapun hadis yang akan kita bahas pada pertemuan kali ini adalah hadis Jibril terkait dengan tingkatan agama seorang muslim. Ada Islam, ada iman, ada ihsan. Ini juga merupakan hadis pertama di dalam Sahih Muslim. Ya, ini hadis pertama di dalam Sahih Muslim. Kalau yang pertama, hadis pertama, innamal a'malu binniyat, ini hadis pertama dalam Sahih Bukhari. Kalau hadis ini terkait dengan hadis Jibril, hadis Islam, iman, dan ihsan, ini adalah hadis yang pertama di dalam Sahih Muslim. Dan kita semua tahu di antara rujukan ya tersahih setelah Al-Quran ya adalah Sahih Bukhari dan Sahih Muslim bagi kaum muslimin. Baik. Kemudian jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah jami'an, kita akan bacakan langsung hadisnya ya, kemudian kita akan jelaskan beberapa perkara terkait dengan hadis ini yang semoga mudah-mudahan bisa selesai. Kita akan jelaskan secara singkat karena hadis ini termasuk hadis yang paling panjang, khususnya di dalam kitab Al-Arba'in Nawawiyah. Baik, an Umar radhiyallahu taala anhu, dari Umar ibn al-Khattab radhiyallahu taala anhu. Qala bainama nahnu 'inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam dzata yaumin. Jadi ketika kami bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada suatu hari. Jadi Rasulullah itu sering duduk bersama para sahabat beliau ya, mengajarkan tentang Islam, bagaimana seseorang itu menjalankan syariat. Kita semua tahu bahwa syariat itu diturunkan secara berkala, jadi bertahap. Nah, di antara kebiasaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu adalah memberikan pengetahuan, memberikan ilmu tersebut kepada para sahabat juga bertahap. Sehingga duduk-duduk yang bersama Rasulullah di Masjid Nabawi, ya, kemudian pada saat safar bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu sering. Di antaranya ada satu momen, ada satu kesempatan di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kata Umar bin Al-Khattab radhiyallahu taala anhu, beliau duduk bersama para sahabat beliau pada suatu hari. Ittala'a alaina rajulun syadidu bayadis thiyab. Maka muncullah seseorang yang bajunya itu putih, ya, bersih, ya. Syadidu sawadis sya'ri, yang orang tersebut rambutnya hitam, ya. Kenapa sampai disebutkan demikian? Ya, karena kalau orang, ya, pada saat itu semua di Madinah itu dulu kecil, Pak. Madinah itu dulu kecil. Jadi tidak besar, tidak sebesar seperti saat ini yang kalian lihat. Enggak, Madinah itu cuma sekitaran Masjid Nabawi saja. Dan para sahabat itu saling mengenal satu sama lain. Ternyata ada seseorang yang tidak dikenal oleh para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, tapi pada saat datang, ya, kemudian bajunya masih bersih, bajunya masih putih, ya, karena ini menunjukkan bahwa baju itu putih. Kalau seandainya seseorang itu datang dari jauh, karena orang ini nggak dikenal, kemungkinannya kan datang dari jauh. Maka ketika datang dari jauh, baju yang putih itu pasti akan kotor, karena berdebu, Pak. Rambut juga pasti ada sangkut debu, pasti acak-acakan. Itu kebiasaan orang datang dari safar. Kemudian kata Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, la yura alaihi atharus safar. Orang ini datang tapi tidak kelihatan bekas setelah melakukan perjalanan jauh. Sementara
la ya'rifu minna ahad. Kami tidak mengetahui siapa orang ini. Jadi bukan orang Madinah, kami tidak kenal, tapi bukan orang yang baru saja melaksanakan perjalanan jauh ini. Siapa orang ini? Sehingga pemandangan ini menjadi daya tarik tersendiri bagi para sahabat Nabi SAW. Ini orang siapa? Ditambah lagi datang tidak sesuai dengan kebiasaan. Kenapa? Coba kita lihat apa yang dikatakan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Ya. Hatta jalasa ila Nabi sallallahu alaihi wasallam fa asnada rukbatayhi ila rukbatayhi. Datang langsung mendekat kepada Nabi seolah sudah lama kenalnya. Datang langsung mendekat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lalu meletakkan lututnya di hadapan lutut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini kan orang sudah kenal lama begini, tapi para sahabat nggak pernah lihat. Ini bukan orang Madinah, bukan orang jauh juga, karena tidak ada bekas safar. Tiba-tiba datang langsung mendekat maju kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Saking dekatnya lututnya bersentuhan berhadapan dengan lututnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Wa wada'a kaffaihi ala fakhidaihi. Lalu kemudian dia meletakkan. Ini ada silang pendapat di kalangan para ulama. Apa yang dimaksudkan dengan meletakkan tangannya di atas fakhidaihi? Fakhidah itu artinya paha, Pak. Sebagian para ulama menafsirkan maksudnya di sini adalah meletakkan tangannya itu di pahanya sendiri. Sebagian lagi menyebutkan di pahanya Rasulullah SAW. Tapi wallahu ta'ala alam, ya, meletakkan tangan di paha orang ini sendiri, ini lebih dekat kepada konteks hadisnya. Jadi dia letakkan tangannya di atas pahanya. Lalu kemudian waqala ya Muhammad. Nah, ini juga menarik, Pak. Karena para sahabat Nabi itu tidak memanggil Rasulullah dengan nama. Tiba-tiba orang ini datang, manggil dengan nama. Biasanya yang begini Arab Baduy. Tapi ini bukan Arab Baduy karena pakaiannya rapi, cara berbicaranya pun juga tidak seperti Arab Baduy. Arab Baduy itu kenceng suaranya, kemudian agak keras ketika berbicara. Rasulullah tuh pernah, Pak, jalan di pasar ditarik sama Arab Baduy. Ya, ditarik sama Arab Baduy. Sampai merah lehernya Rasulullah SAW karena kerahnya ditarik. Kemudian kata Arab Baduy ini, ya Muhammad, a'tini mimma lillahi alladhi indak. Wahai Muhammad, berikan kepadaku harta yang dititipkan oleh Allah kepadamu. Minta zakat. Pian ada orang minta zakat, ditarik kerah pian gitu. Bisa pekelahian pian di pasar. Bah, pian baik. Coba pian bayangkan. Minta zakat atau misalnya minta bantuan. Pian aja ini kan diminta bantuan. Tarik minta bantuan. Maka Pak bahasanya tuh harta yang dititipkan Allah kepadamu. Bisa takjub. Harta siapa? Kan begitu, Pak. Ini Arab Baduy, tapi ini bukan orang Arab Baduy yang datang kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ini. Tapi manggilnya ya Muhammad. Wahai Muhammad, ini kebiasaan orang Arab Baduy pada saat itu. Tapi ini bukan Arab Baduy, maka semakin takjublah para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sampai situkah? Ada. Jadi ini beruntut, Pak, sehingga kejadian ini sangat terekam di kalangan para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga apa yang disampaikan setelahnya itu juga sangat terekam bagi para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Lalu kemudian kata orang tersebut, qala ya Muhammad akhbirni anil Islam. Wahai Muhammad, kabarkan kepadaku, beritahukan kepadaku tentang Islam. Maka kemudian kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, al-Islamu an tashhada an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Islam itu, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, engkau bersaksi bahwasanya tiada zat, tiada Tuhan yang berhak disembah kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala saja. Jadi an tashhada an la ilaha illallah, engkau bersaksi bahwasanya tiada Tuhan yang berhak disembah. Ini penting, Pak, buat kita semua, bahwa makna syahadat la ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah, itu tidak tepat, Pak. Tiada Tuhan selain Allah itu tidak tepat. Yang benar tiada Tuhan yang berhak disembah selain dari Allah. Karena kalau kita katakan tiada Tuhan selain Allah, Tuhan itu kan sesuatu yang disembah. Maka yang disembah di atas permukaan bumi ini, apakah hanya Allah Subhanahu wa taala saja? Tidak, Pak. Ada yang lain juga yang disembah. Nah, kalau begitu tidak sesuai dengan kenyataan. Ya, karena kenyataannya yang disembah dari selain Allah itu ada apa? Tidak ada. Tapi yang berhak untuk disembah itu cuma Allah Subhanahu wa taala. Makanya di sini ya para ulama menyatakan yang lebih tepat, yang lebih pas terjemahan atau pada saat kita menjelaskan
La ilaha illallah itu adalah tiada Tuhan yang berhak disembah kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala saja. Wa anna Muhammadar Rasulullah, dan Muhammad adalah utusan Allah. Wa tuqimas shalah, dan engkau mendirikan salat. Maksudnya di sini adalah apa? Salat 5 waktu. Nah, wa tu'tiyaz zakah, dan engkau menunaikan zakat, membayar zakat. Wa tasuma Ramadan, dan engkau berpuasa Ramadan. Wa tahujjal baita in istata'ta ilaihi sabila, dan engkau berhaji apabila engkau diberikan kemampuan. Baik. Jadi ini berapa, Pak? Jumlahnya berapa? 5. Inilah yang disebut dengan rukun Islam. Inilah yang disebut dengan apa, Pak? Rukun Islam. Syahadat, salat, kemudian zakat, puasa, kemudian haji. Begitu urutannya di hadis ini. Ya, begitu urutannya di hadis ini. Baik. Kemudian yang menarik adalah qala sadaqta, engkau telah benar terhadap apa yang kau sampaikan. Nah, para sahabat tambah kaget lagi, ini kenapa betakun tapi membujurakan. Orang betakun itu orang kada tahu, tapi ini betakun membujurakan. Dan Rasulullah terus melanjutkan percakapan dan perbincangan dengan orang tersebut. Maka kemudian dia kembali berkata, ya, di sini kata Umar bin Khattab, fa'ajibna lahu yas'aluhu wa yusaddiquhu. Kami takjub karena dia bertanya, dia juga yang membenarkan. Ini di luar dari adab bertanya, Pak. Karena sesungguhnya adab bertanya seorang muslim itu sebenarnya tidak seperti ini. Karena di antara adab bertanya khususnya bagi seorang penuntut ilmu atau siapa saja yang bertanya, pengen tahu sebuah hukum atau sebuah ilmu, itu jangan membujurakan di akhirnya seolah-olah dia lebih tahu daripada yang menjawab pertanyaan tersebut. Ini di luar dari kebiasaan dan adab bertanya yang benar, tapi dilakukan pada saat itu, bahkan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sehingga para sahabat Nabi itu takjub. Ini orang bertanya tapi dia juga membenarkan seolah-olah sebenarnya dia sudah tahu apa yang dia tanyakan terhadap jawaban. Maka kemudian di sini kemudian dia berkata, ya, fa akhbirni 'anil iman. Wahai Muhammad, kabarkan kepadaku tentang al-iman. Qala an tu'mina billah. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, engkau beriman kepada Allah wa malaikatihi, dan para malaikat-malaikatnya, wa kutubihi, dan kepada kitab-kitabnya, wa rusulihi, dan kepada rasul-rasulnya, wal yaumil akhiri, dan juga kepada hari akhir, wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi, dan engkau beriman kepada al-qadar, kepada takdir Allah, baik itu yang baik ataupun juga yang buruk menurut pandangan manusia. Nah, kemudian dia mengatakan kembali sadaqta, qala fa akhbirni anil ihsan. Kemudian pertanyaan ketiga, katakan atau kabarkan kepadaku tentang al-ihsan. Maka kemudian kata Rasulullah, anta'budallaha ka'annaka tarahu. Engkau menyembah Allah sebagaimana engkau melihat Allah. Meskipun maknanya tentu saja bukan melihat dengan mata. Karena tidak bisa, Pak, kita melihat dengan mata di dunia ini, nggak bisa. Tidak akan pernah sanggup. Tidak akan pernah sanggup. Ya, makanya ya ketika Nabi Musa alaihi salam, ya, kemudian juga kita semua tahu bahwasanya yang kita bisa melihat Allah sebagaimana yang disebutkan dalam dalil itu adalah ketika seseorang itu masuk ke dalam surganya Allah. Itu baru bisa lihat Allah, Pak. Dan itu kenikmatan tertinggi di dalam surga, itu bisa melihat Allah Subhanahu wa taala. Melihat wajah Allah. Kenapa, Pak? Karena Allah itu Al-Jamil. Allah itu Maha Indah. Jadi keindahan itulah puncak kenikmatan di dalam surga. Semua yang ada di dalam surga itu kalah dengan kenikmatan seorang yang masuk ke dalam surga ketika dia melihat indahnya wajah Allah. Kalah, Pak. Kenapa? Karena Allah Maha Indah. Itu, Pak. Kada usah itu, Pak, lah. Kita tidak membandingkan Allah dengan makhluk. Tidak. Karena tidak boleh. Tapi kalau kita mau mendekatkan pemahaman kita, Pak. Kalau pian butek, kalau pian lagi sedih, ada sebagian yang dia bisa tenang ketika melihat pemandangan yang indah. Betul apa tidak? Betul apa tidak? Kalau pian lagi banyak gawian, penat, begawi sepekan, sudah kan. Kemudian misalnya lelah, capek. Harusnya, Bapak kita, Pak, guring kalau.
Tapi sebagian orang untuk menenangkan pikirannya, untuk menyenangkan hatinya, dia memilih untuk datang ke mana? Ke pantai, ke gunung, melihat pemandangan yang indah. Bahagia nggak Pak? Bahagia. Bagaimana kalau seandainya yang dilihat itu adalah kemahaindahan Allah Subhanahu wa taala? Lebih lagi, Pak. Kadang kau terbayangkan, itu puncak kenikmatan seseorang di dalam surga tuh, Pak. Nah, makanya ini maksudnya bukan berarti melihat Allah secara nyata ketika di dunia. Anta'budallaha ka'annaka tarahu. Engkau beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, menghambakan diri kepada Allah sebagaimana engkau melihat Allah. Fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Kalau tidak bisa engkau beribadah seperti merasakan engkau melihat Allah, maka rasakanlah Allah pasti melihatmu. Baik. Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, ada lanjutan sedikit tapi kita coba jelaskan terlebih dahulu terkait dengan 3 tingkatan ini. Maka ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah jami'an, ini adalah tingkatan agama seorang muslim. Yang pertama, itu tingkatan yang paling bawah adalah al-Islam. Paling bawah ini, Pak. Naik al-iman. Naik lagi adalah apa? Al-ihsan. Nah, kenapa dikatakan seperti itu? Karena tidak setiap yang Islam itu ya, dia sempurna keimanannya. Atau tidak setiap yang melakukan sholat, tidak setiap orang yang berpuasa, ya, itu kemudian dia lantas kemudian misalnya pasti beriman. Orang munafik itu sholat, Pak. Tapi tidak disertai dengan iman. Nah, tapi kalau orang yang beriman, harusnya dia itu sholat, dia harusnya puasa. Maka tingkatannya kalau kita mau susun, Pak, ya. Yang pertama itu Islam, pondasi, amalan-amalan terkait dengan zahir. Makanya kalau kita perhatikan syahadat, ya kan, sholat, kemudian zakat, puasa, kemudian haji. Ini kan amalan terkait dengan zahir. Kemudian kalau masalah iman itu yang kaitannya dengan hati, dengan batin. Beriman kepada Allah, kepada para malaikat Allah, kepada kitab-kitab, kepada Rasul, ya, kemudian kepada hari akhir, kepada qada dan qadar. Nah, itu kan kaitannya dengan hati. Nah, tinggi lagi, di atasnya lagi, itu adalah menjalankan Islam dan juga menjalankan iman. Yang Islam itu kaitannya dengan amalan zahir dan iman itu kaitannya adalah dengan amalan hati dengan ihsan. Semua dijalankan. Ulun beri contoh. Sholat, Pak. Sholat itu ulun beri supaya lebih ini ya, lebih konkret contohnya. Baik. Sebagai contoh. Kalau seseorang itu sholat, kita ambil saja sholat qiyamul lail pada Ramadan. Kan ada hadis, man qama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Barang siapa yang dia berdiri mengerjakan qiyamul lail, salat tarawih pada bulan Ramadan. Kemudian dia mengerjakannya dengan iman, dengan percaya, beriman bahwa Allah Subhanahu wa taala mensyariatkan hal tersebut. Dia beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia beriman dengan ganjaran yang ditetapkan oleh Allah, dijanjikan oleh Allah, baik itu dalam Al-Qur'an ataupun dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia beriman, ya. Jadi mengerjakan salatnya itu Islam, kemudian mengerjakan dengan iman, percaya bahwa Allah mensyariatkan, bahwa ada Allah yang akan mengazab kita kalau kita misalnya tidak mengerjakan kewajiban. Allah yang memberikan pahala apabila kita mengerjakan kewajiban. Baik. Kemudian dikerjakan dengan ihsan. Ya, dikerjakan dengan apa, Pak? Ihsan. Jadi dikerjakan semuanya, baik itu kaitannya dengan, pada saat kita berdiri, misalnya qiyamul Ramadan. Kemudian kita dibarengi dengan iman tadi, sebagaimana di hadis Nabi SAW. Tapi dibarengi dengan rasa bahwasanya seolah-olah seperti kita melihat Allah. Kalaupun tidak mampu, kita berkeyakinan Allah pasti melihat kita. Itu, Pak. Jadi cara menjalankan iman dan Islam itu dengan ihsan. Itu tingkatan paling tinggi. Ulun beri contoh. Seperti misalnya, beribadah kepada Allah dengan membaca Al-Quran. Beribadah kepada Allah dengan membaca Al-Quran, ya, yang ihsan itu bagaimana? Kita membaca Al-Quran dengan berkeyakinan paling tidak nih yang paling bawah, Allah pasti melihat kita. Ya. Meninggalkan kemaksiatan.
dengan berkeyakinan Allah pasti melihat kita. Kita sholat ya, di dalam kamar sendirian, sholat malam, tidak ada yang tahu. Tidak peduli Pak, orang mau memuji, orang mau mencela, nggak ada yang tahu. Meskipun tidak diupload di media sosial, tidak dikasih tahu sama orang-orang, tapi dia tahu bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala melihatnya. Itu namanya ihsan. Dan seperti itulah seharusnya kita menjalankan Islam dan iman kita. Nah, begitu Pak. Jadi itu tingkatan cara kita menjalankan iman dan Islam. Misalnya bersedekah, bayar zakat misalnya. Bayar zakat kan Islam nih. Dalam artian itu amalan yang kaitannya adalah dengan fisik. Bayar zakat. Ya. Kemudian setelah itu, nang dibayari zakat nih, ya kan? Kemudian menyembati kita. Ya, menyembati kita. Nah, diberi zakat, kemudian menyembati kita. Oh, menjelek-jelekan kita. Oh, jadi bari dikit benar, memberi itu aja. Kadang-kadang ada dikit benar, memberi itu aja. Padahal duitnya banyak ya. Misalnya sebenarnya. Padahal sudah diberi zakatnya. Kita tidak peduli ya dengan apa yang diomongkan oleh orang. Karena kita berkeyakinan bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala mengetahui apa yang kita lakukan. Tahu aja Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin bisa jadi itu sisa dari zakat pian yang sudah pian kasihkan ke orang. Oh, tersisa lagi 500.000 misalnya. Kemudian pian kasihkan kepada orang. Itu nang di wadahnya nih Pak. Itu nang di celanya. Tapi pian tidak peduli. Biarin aja. Nggak apa-apa. Allah Subhanahu wa Ta'ala maha tahu. Kadang bisa jadi Pak. Dan orang yang sampai kepada derajat ihsan itu hidupnya tenang Pak. Karena dia tahu bahwasanya Allah pasti akan membalas setiap kebaikannya. Meskipun semua orang nggak ada yang tahu. Meskipun semua orang mencela dia. Nggak ada yang tahu. Tidak menjadi masalah buat dia. Karena yang paling penting buat dia adalah pandangannya Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada dia. Nah, kemudian jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Baik. Nah, terkait dengan Islam, ya, terkait dengan Islam dan iman, ini kalau dia digabungkan dalam satu kalimat, maka dia memiliki makna yang berbeda. Sebagai contoh, ini iman sama Islam malah, iman sama Islam. Baik. Iman sama Islam kalau dia digabungkan datang dalam satu konteks sebagaimana hadis ini, maka dia adalah dua perkara yang berbeda. Iman terkait dengan hati, Islam terkait dengan perbuatan fisik. Baik. Tapi kalau dia didatangkan hanya satu saja, Islam, ya, maka berarti dia mencakup iman, Pak. Didatangkan kalimat iman, maka berarti dia mencakup Islam. Ini dua kalimat. Ada contoh lain di dalam syariat kita. Sebagai contoh misalnya, Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan dalam Al-Qur'an, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Dan saling tolong-menolonglah kalian di dalam albir. Albir itu artinya kebaikan, Pak. Wat taqwa, dan juga takwa. Albir dan takwa apabila disebut dalam satu konteks maka memiliki makna yang berbeda. Albir artinya adalah melakukan kebaikan. At-taqwa artinya menjauhi kemaksiatan. Kalau disebut dalam satu konteks yang sama. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Tolong menolonglah kalian di dalam menjalankan kebaikan dan ketakwaan. Dalam hal ini berarti maknanya adalah menjauhi kemaksiatan. Baik. Tapi kalau cuma disebut albir saja, kebaikan saja, maka itu mencakup takwa. Baik itu melakukan kebaikan atau meninggalkan kemaksiatan. Atau kalau disebut at-taqwa, maka berarti dia mencakup melakukan kebaikan dan menjauhi larangan-larangan Allah. Jadi seperti itu, Pak. Itu ada dua kalimat yang kalau digabungkan di dalam bahasa Arab, maknanya di dalam syariat kita itu bisa berbeda, tapi kalau dipisah itu sama. Sama seperti misalnya di dalam syariat kita ada yang namanya fakir dan miskin. Kalau disebut fakir dan miskin, maka maknanya berbeda. Fakir itu lebih parah daripada miskin. Dalam urusan terkait dengan hitungan kita membayar zakat dan memberikan zakat kepada mereka. Karena yang namanya fakir itu adalah kalau dia tidak mencukupi setengah dari keperluannya. Ya, kalau misalnya dia punya keperluan sehari itu 100.000 karena anaknya banyak. Kemudian dia tidak sampai pada setengah. Contoh seperti dia cuma dapat 20.000. Cuma dapat 40.000. Berarti dia fakir. Tapi kalau seandainya keperluan dia 100.000 sehari. Kemudian dia dapat 50.000 ke atas. 60.000 misalnya. Kemudian 70.000. Tapi nggak nyampe 100.000. Berarti dia miskin. Dan berhak zakat dua-duanya. Tapi kalau disebutkan fakir saja, dia mencakup miskin. Tapi kalau disebut miskin saja, dia mencakup fakir. Ini di dalam aturan dan
fikih zakat. Nah, maka ini sama halnya dengan iman dan Islam. Kalau digabungkan dalam satu penyebutan berarti mereka memiliki, atau dua kalimat ini memiliki makna yang berbeda. Tapi kalau seandainya digabungkan, kalau seandainya dipisah, maka maknanya adalah sama. Baik, jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah jami'an. Kemudian jamaah sekalian, ya, terkait dengan iman. Ya, terkait dengan iman. Kalau tadi Islam ada 5, maka iman ada berapa, Pak? Ada 6. Yang pertama adalah beriman kepada Allah, kedua beriman kepada para malaikat Allah, yang ketiga beriman kepada kitab-kitab Allah, yang keempat beriman kepada rasul-rasul Allah, yang kelima adalah beriman kepada hari akhir, yang keenam beriman kepada takdir yang baik ataupun yang buruk. Ini harus kita beriman kepada 6 perkara ini, baru kita disebut seorang yang beriman baik. Kalau orang salah satu di antara rukun iman ini dia nggak percaya, berarti dia tidak beriman. Contoh, dia percaya kepada Allah, dia percaya kepada Rasulullah, dia percaya kepada kitab-kitab Allah, semua ada. Kecuali dia tidak percaya adanya hari akhir. Ada dari akhir itu kita sekali aja hidup, habis itu mati sudah ya lagi. Nah, kada percaya terhadap akhir, berarti dia bukan seorang mukmin. Gak bisa, kenapa? Karena 6 ini satu paket semuanya. Ya. Maka jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, bagaimana atau apa kadar minimal kita itu disebut beriman kepada Allah, beriman kepada para malaikat Allah, beriman kepada kitab-kitab Allah, beriman kepada Rasul-Rasul Allah, beriman kepada hari akhir, dan beriman kepada takdir baik dan buruk. Ada kadar minimalnya, Pak, yang harus kita yakini. Kalau kadar terperincinya itu panjang pembahasannya. Baik. Yang pertama, beriman kepada Allah. Di antara cakupan minimal seseorang itu dikatakan beriman kepada Allah, yang pertama al-imanu biwujudillah. Dia beriman tentang keberadaan Allah, bahwa Allah itu ada. Ini harus baik. Berimanlah kepada Allah, beriman. Percayalah adanya Allah, ada. Berarti belum beriman. Saya dimengerti sampai sini, Pak? Baik. Yang kedua, di antara kadar minimalnya adalah dia beriman bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menciptakan seluruh apa yang ada di alam semesta ini. Baik yang dia ketahui ataupun yang tidak dia ketahui, semuanya itu yang menciptakan adalah Allah. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mengatur semuanya. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang memberikan rizki kepada semua makhluknya. Ini yang kedua, Pak. Kalau seandainya orang itu beriman, percaya nggak sama Allah? Percaya. Tapi percaya nggak kalau Allah lah yang memberikan rizki? Enggak. Saya cari rizki sendiri. Nggak bisa. Ini berarti belum beriman. Bisa dimengerti sampai sini, Pak? Baik. Kemudian misalnya, percaya nggak adanya Allah? Percaya. Oke. Percaya nggak Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menciptakan semuanya? Iya, percaya. Tapi ujarnya, saya juga percaya bahwasanya ada yang mengatur alam semesta ini selain dari Allah. Misalnya Nabi Muhammad mengatur alam semesta ini misalnya. Berarti dia belum beriman. Bisa dimengerti sampai sini, Pak? Nah, itu, Pak. Ini penting sekali, Pak. Karena sebagian dari kita, yang penting beriman kepada Allah. Iya, oke, tapi beriman kepada Allahnya kadar minimalnya seperti apa? Ini harus kita pahami. Sudah bisa dimengerti sampai sini, Pak? Yang ketiga, Pak. Di antara kadar minimalnya adalah dia harus beriman bahwasanya Allah lah yang berhak untuk disembah dan diibadahi, dan tidak ada yang berhak selain daripada Allah. Bisa dimengerti sampai sini, Pak? Itu baru beriman, Pak. Jadi kalau dia percaya terhadap adanya Allah, percaya nggak? Percaya. Percaya nggak bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mengatur seluruh alam semesta, yang menjadikan seluruh apa yang ada di bumi, memberikan rizki, menciptakan, percaya nggak? Percaya. Tapi percaya nggak bahwa hanya Allah yang berhak disembah? Enggak. Ada yang lain yang berhak disembah. Berarti belum beriman. Kadar minimalnya belum masuk itu, Pak. Ini dulu, Pak, orang-orang musyrikin di zaman Nabi Muhammad SAW, itu kalau mereka itu ditanya, man khalaqas samawati wal ard la yaqulunna Allah. Siapa yang menciptakan langit dan bumi ini dan seluruh isinya? Maka mereka mengatakan yang menciptakan adalah Allah. Orang jahiliyah itu, Pak, kalau dalam keadaan kepepet mereka mintanya sama Allah. Makanya orang jahiliyah itu disebutkan oleh para ulama, ketika ditanya
Ada berapa Tuhanmu? Ya, mereka mengatakan ada yang di bumi, ada yang di langit. Di bumi itu patung-patung nih, Pak, yang ada di sekeliling Ka'bah. Ini orang jahiliyah bahaya. Lalu kemudian kalau ditanya, kalau dalam keadaan kepepet dan harus menjadikan hanya satu yang diminta, mana yang kau minta? Di bumi apa di langit? Kata mereka, alladzi fis sama. Yaitu adalah yang di langit. Ini orang bahari baik nang diperangi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nih. Makanya ya jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, jadi tidak cukup hanya sekedar kita meyakini Allah yang menciptakan alam semesta ini, enggak cukup. Harus meyakini yang disebut dengan tauhid uluhiyah. Harus meyakini bahwasanya hanya Allah saja yang berhak untuk disembah. Hanya Allah Subhanahu wa taala saja yang berhak untuk disembah dan tidak boleh mengalihkan, memindahkan peribadatan itu kepada selain Allah. Nggak boleh. Dibersamakan Ustaz, nggak boleh. Ditaruh di bawahnya dikit Ustaz, tapi disembah juga nggak boleh. Tetap nggak boleh. Hanya kepada Allah. Ini kadada tetawarannya, Pak. Ada awal. Ya, bisa dimengerti sendiri, Pak. Baik. Kemudian yang berikutnya, di antara kadar minimal juga. Seseorang beriman bahwasanya Allah itu memiliki nama-nama dan sifat yang husna, yang maha indah. Itu Pak, disebut dengan tauhid al-asma was sifat. Jadi seperti itu Pak. Oke. Apakah engkau percaya bahwasanya ada Allah? Iya, ada. Engkau percaya bahwa Allah yang memberikan rezeki? Iya. Apakah engkau percaya bahwasanya hanya Allah yang berhak disembah? Iya. Apakah engkau percaya bahwa Allah memiliki nama-nama dan sifat yang sempurna? Dia bilang enggak. Nah, berarti belum beriman. Bisa dimengerti? Sampai sini, Pak. Nah, jadi ini di antara yang disebutkan oleh para ulama adalah kadar minimal dari seseorang itu ya beriman kepada Allah. Yang perincian yang lain itu juga tetap harus dipelajari. Seperti bagaimana sifat-sifat Allah, bagaimana kita itu bersikap, misalnya sifat Allah itu difahami seperti apa, tidak sama seperti makhluknya. Ya, dan Allah Subhanahu wa taala itu tidak bisa terbayangkan oleh kita kada kawa baik. Sekuat-kuatnya kita membayangkan pasti tidak sama. Ya, laisa kamitslihi syai'. Allah Subhanahu wa taala itu tidak sama dengan seluruh makhluknya. Bisa dimengerti seperti itu, Pak. Yang kedua, jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Beriman kepada para malaikat Allah. Baik, bagaimana kadar minimalnya? Beriman kepada para malaikat Allah itu yang pertama, Pak. Beriman terhadap keberadaan para malaikat Allah. Satu. Adakah malaikat? Kada percaya. Adanya percayanya setan saja, iblis saja. Oh, enggak bisa, Pak. Percaya terhadap malaikat Allah Subhanahu. Yang kedua, percaya bahwasanya para malaikat Allah itu adalah makhluk yang diciptakan oleh Allah dari cahaya. Dan mereka adalah makhluk. Percayakah adanya malaikat? Percaya. Lalu Pak, malaikat itu seperti apa? Malaikat itu adalah ya, satu dengan Allah Subhanahu wa taala. Jibril itu satu ya dengan Allah Subhanahu wa taala. Ruh Kudus, bersama dengan Allah. Oh, nggak bisa. Jadi tidak benar. Jadi percaya bahwa mereka itu makhluk. Makhluk itu berarti diciptakan oleh Allah. Dan mereka itu bukan bagian dari zat Allah. Jadi mengerti? Sampai sini Pak? Baik. Jadi yang pertama tadi beriman terhadap keberadaan para malaikat Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua adalah beriman bahwa mereka adalah makhluk Allah Subhanahu wa taala yang Allah ciptakan dari cahaya. Jadi bukan dari tanah, bukan pula dari api. Baik. Yang ketiga, Pak, beriman kepada para malaikat Allah di antara cakupan dan kadar minimalnya adalah beriman bahwasanya jumlah para malaikat Allah Subhanahu wa taala itu banyak dan hanya Allah yang mengetahui. Ya, bukan hanya satu saja, Jibril alaihissalam enggak, tapi banyak. Ya, bisa dimengerti sampai sini, Pak. Baik. Dan yang terakhir adalah ya, terkait dengan beriman kepada para malaikat, beriman bahwasanya para malaikat Allah itu adalah makhluk yang tidak bermaksiat kepada Allah. La ya'sunallaha ma amarahum. Mereka tidak membangkang, tidak bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala.
ya, dan tidak menyelisihi perintah Allah Subhanahu wa taala. Bisa dimengerti sampai sini, Pak? Baik. Kemudian kita lanjut kepada yang berikutnya. Berapa menit lagi, Pak? Hah? 9. Jam berapa Isya? Supaya ulun kau mengira-ngira. Baik. Baik, sekitar 7 atau 6 menit. Baik. Kemudian jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Jadi ulun tuh betakun tuh kenapa? Kadang apa ya, kayak kalau misalnya waktunya masih panjang, ulun masih bisa kasih beberapa contoh yang semoga mudah-mudahan bisa memudahkan untuk dimana. Tapi kalau misalnya waktunya pendek ya berarti contohnya dipersedikit. Baik. Jadi mohon dimaklumi. Ulun pernah diprotes sama jamaah. Kenapa biasanya pian tuh contohnya di awal banyak, di akhir-akhir sedikit? Iya, karena waktunya anak habis. Ulun berapa ditakut, kenapa belain Ustaz ini penjelasan? Ulun kada paham nang di bawah nih karena contohnya sedikit, nang di atas contohnya banyak. Ya karena waktunya anak habis. Baik. Kemudian yang berikutnya, ya, beriman kepada kitab-kitab Allah. Bagaimana? Ya, kadar minimal seseorang itu beriman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah jami'an, beriman bahwasanya ya apa yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari kitab-kitab Allah itu adalah kalamullah, yaitu adalah firman Allah Subhanahu wa taala, perkataan Allah Subhanahu wa taala. Satu. Yang kedua adalah beriman terhadap kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala yang Allah turunkan kepada nabi dan rasul. Taurat, Injil, Zabur. Ya, kemudian ya ditutup dengan Al-Qur'an. Baik, kemudian di antara kadar minimal beriman kepada kitab-kitab Allah itu adalah ini penting, Pak. Ini penting. Beriman bahwasanya semua kitab-kitab yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad, kepada rasul-rasul sebelum Nabi Muhammad SAW itu sudah terhapuskan dengan datangnya Al-Qur'an. Jadi tidak bisa lagi beralasan mengikuti kitab-kitab sebelum Al-Qur'an kemudian setelah itu membantah Al-Qur'an, baik itu secara keimanan atau secara hukum. Pernah, Pak, pernah. Ya. Ada jamaah mengaras hendak bayar zakat 10%. Berkali-kali bertakon, Pak, zakat itu 2,5%. Ulun bilang, zakat harta, zakat mal itu kan 2,5% ukurannya, 2,5%. Baik. Nggak Ustaz, 10% Ustaz. Dari mana, Pak? Dari Injil. Nah, julon lain sudah. Di Injil itu 10% Ustaz. Iya, tapi Injil itu hukumnya sudah dihapus dengan Al-Qur'an sudah. Ya, karena sudah tidak bisa lagi. Sudah berarti 2,5%. Sudah ada syariatnya di dalam syariat kita, baik itu di Al-Qur'an ataupun dari hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sudah tidak bisa lagi dipakai kitab sebelumnya. Makanya kita semua tahu bagaimana Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu itu ketika membawa ya lembaran-lembaran ya kitab sebelum Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, lembaran-lembaran Taurat. Kemudian setelah itu Rasulullah berubah wajah beliau, Pak. Kemudian kata Rasulullah SAW, kalau seandainya Musa masih hidup sekarang, ya karena kitab tersebut diturunkan kepada Nabi Musa alaihissalam, maka dia tidak akan bisa memiliki pilihan kecuali dia mengikutiku, kata Rasulullah SAW. Jadi nggak bisa, Pak. Pian hendak berdalil lawan Injil, Taurat, Zabur, kata kau. Andai seandainya ada Injil, Taurat, Zabur yang benar, tidak bisa, karena semuanya sudah dihapus atau sudah dijadikan finalnya itu adalah di Al-Qur'an. Itu yang wajib kita gitu. Sehingga jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, di antara bentuk keimanan kita terhadap kitab-kitab Allah meyakini bahwa yang berlaku saat ini adalah apa, Pak? Al-Qur'an. Nah, jadi seperti itu, Pak. Baik, kemudian yang terakhir, ya, di antara bentuk keimanan kita terhadap Al-Qur'an, bentuk minimalnya adalah ya, mempercayai, beriman terhadap seluruh apa yang ada di dalam Al-Qur'an. Baik itu perkara yang kita ketahui hikmahnya ataupun tidak kita ketahui hikmahnya. Baik itu juga adalah perkara yang nyata ataupun perkara yang gaib. Contoh perkara gaib itu apa? Di dalam Al-Qur'an disebutkan surga dan neraka. Siapa nang suah surga dan neraka itu? Adalah percayalah pian lawan surga dan neraka. Oh, harus, Pak. Karena disebutkan di mana?
di dalam Al-Quran. Itulah di antara bentuk kepercayaan dan keimanan kita kepada kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Meskipun kita tidak pernah melihatnya, meskipun kita tidak pernah ke sana. Ya, karena tidak setiap sesuatu yang ada itu harus pian pernah ke sana dulu. Ulun betakon lan pian. Suahlah pian ke Rusia. Adalah bismillah. Suahlah. Rasulullah, percayalah kalau Rusia itu ada. Nah, itu jawaban. Itu kalau urusan dunia. Iya. Begitu pula kalau sudah kabarnya itu datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita beriman kepada Al-Quran, berarti percaya meskipun tidak pernah ke sana. Meskipun nggak pernah ke surga dan ke neraka. Baik. Kemudian jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah jamaah. Ini adalah di antara tadi ya bentuk keimanan kita kepada kitab-kitab Allah. Artinya kita beriman terhadap semua yang dikabarkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam Al-Quran, dan beriman terhadap semua hukum yang terdapat di dalam Al-Quran. Kada dipilih-pilih. Ada sebagian Ustaz yang cocok, ada yang kada kawa. Kada kawa. Tidak bisa dinilai seperti itu. Itu bagian dari keimanan kita terhadap Al-Quran. Nah, kemudian setelahnya, di antara bentuk keimanan kita kepada langsung kepada Rasul-Rasul Allah. Ini yang keempat, berarti beriman kepada Rasul-Rasul Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi beriman kepada Rasulullah itu kadarnya adalah bahwa kita beriman Allah mengutus Nabi dan Rasul. Itu yang pertama. Yang kedua adalah seluruh Nabi dan Rasul tersebut ditutup kenabian dan risalah itu adalah dengan datangnya Nabi dan Rasul terakhir, yaitu adalah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi seperti itu Pak. Kemudian yang berikutnya adalah kita beriman terhadap segala sesuatu yang datang diucapkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dikabarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itulah pentingnya jamaah sekalian kita beriman, ya, percaya kepada hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kisah tentang surga dan neraka banyak disebutkan dalam hadis Nabi SAW. Bagaimana orang itu disiksa, bagaimana orang itu mendapatkan kenikmatan. Sebagai contoh, kata Nabi SAW, yu'ta bi an'ami ahli dunya. Didatangkan orang yang paling nikmat hidupnya di dunia, dicelupkan satu kali di neraka, kemudian ditanya, kau pernah merasakan kenikmatan nggak selama hidup di dunia? Dia bilang nggak pernah. Karena saking sakitnya. Pernahkah kita menyaksikan hal itu? Nggak pernah. Tapi Rasulullah ngomong begitu. Berarti kita percaya sepenuhnya tanpa ada keraguan sekalipun sama hukum yang telah dinyatakan oleh Rasulullah SAW. Ini begini hukumnya, boleh, tidak boleh. Ya, apalagi kalau terhadap segala sesuatu yang sudah disepakati oleh para ulama. Baik. Kemudian yang berikutnya. Habis sudah baik. Habis. Baik. Laju-laju kenapa kan? Terlambat bulikan. Baik. Jadi pada ulun sudah habis. Baik, kita insya Allah akan kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Mungkin kita cukupkan sampai di sini. Semoga yang sedikit ini bermanfaat. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hanya sementara.